Hai, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan sesuai dengan request yang sudah ada, aku ingin membacakan komplit untuk cinta kamu di 2024. Apa sih yang bisa kita fokuskan di sini? Kita akan buka sama-sama mengenai cinta kamu di 2024, dan perlu kalian ingat bahwa pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang ya. Hanya yang percaya dan merasa resonate dan yang punya intuisi mungkin mengiyakan itu baru percaya. Kalau kalian denial, mending gak usah nonton, oke? Karena aku hanya menerima good vibes. Oke. Kita punya kartu The Sun. Kartu The Sun ini sebuah awal yang bagus loh teman-teman. Kartu The Sun ini menunjukkan bahwa di tahun 2024 semuanya itu akan menjadi lebih ringan. Kita fokus ke masalah cinta ya. Semuanya menjadi lebih jelas. Apa yang mungkin kau ragukan di tahun 2023 mengenai sifat dia, kelakuan dia, bagaimana treatment dia kepada kamu, ini akan ada penjelasannya di tahun 2024. Kemudian kita punya kartu The Star. Ada sebuah kabar baik ya, aku bisa bilang. Kabar baik ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan, ada sebuah hubungan yang memang bisa diharapkan. Dalam arti, aku melihatnya ada satu beban itu yang tadinya aku rasa kayak nggak mungkin ya di tahun 2023 dan sebelumnya, maka di tahun 2024 semuanya itu kau bisa berharap lebih lagi. Karena kenapa? Karena vibrasinya semesta ini mendukung usaha cinta kamu. Kau dekat dengan siapa, ada sebuah harapan baru ya. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu transformasi. Kartu The Death itu menunjukkan bahwa ada sebuah transformasi yang memang kau gapai teman-teman, terkait dengan perjalanan cinta kamu. Ada sebuah perubahan ya, ada sebuah kejujuran, ada sebuah enjoyment antara kamu dengan seseorang. Di sini kartu transformasi itu intinya adalah gini. Ada sebuah sikap yang kau ubah ya, sikap yang kau ubah dari yang kemarin-kemarin ke sekarang. Mungkin kalau kamu kemarin terlalu banyak effortnya, nah sekarang ini udah mulai kayak menyeimbangkan semuanya. Kartu The Death ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang baru, ada stigma baru nih mengenai hubungan cinta kamu. Tuh, kau tidak lagi memikirkan hal-hal remeh yang membuat kamu pusing di kemarin-kemarin. Kamu sudah mulai legowo, mulai berpikir bahwa bodoh amat, gitu. Akan banyak lebih bodoh amatnya ketimbang kamu bersakit-sakit, memikirkan seseorang bersenang-senang di atas penderitaan kamu. Itu kayaknya udah nggak zaman lagi. Sekarang gini, kalau kamu merasa terjajah di tahun 2023 dengan seseorang, maka di sini kamu bisa mengambil sikap lebih tegas. Kamu sepertinya ya tidak takut untuk ditinggalkan, tidak takut untuk meninggalkan. Karena aku melihat kamu tuh sudah belajar dari kemarin. Yang kemarin tuh nggak maju-maju, sekarang ini maju. Mencari sebuah kejelasan. Udah nggak mau lagi nih sama hubungan yang halu-halu. Gitu ya. Dan kita punya kartu tuh, pergi dari satu hubungan rumit teman-teman. Saya ngelihatnya gitu. Pergi dari satu hubungan rumit, pergi dari satu koneksi yang mungkin berat buat kamu. Apakah di sini kau harus putus dengan dia?
Kita lihat ya, ada kartu Nine of Swords. Di tahun 2024 itu mengajarkan lebih banyak melepaskan. Karena kartu Nine of Swords di sini itu tuh semacam kayak ada PR, yang dimana PR tersebut itu ngebuat kamu tuh selama ini ya, energinya yang kutangkep nih, membuat kamu tuh banyak mikir. Bahkan di sini ada yang kayak terhianati, teman-teman. Nah, di tahun 2024 ini, saya ngeliatnya bottom of deck-nya ada kartu Page of Cups juga lanjutannya, dan ada kartu Queen of Pentacles. Artinya, di sini akan ada seseorang yang mungkin akan meluruhkan sakit hati kamu. Ini udah ada ya, Nine of Swords sama Ten of Swords. Akhirnya setelah semuanya ini kau terima, dari yang kemarin-kemarin kau terima, kau siap untuk bertengger ke lain hati. Karena di sini ada seseorang yang mungkin bisa datang dalam hidup kamu, dan kau sudah siap dengan segala perubahan yang terjadi. Jadi ini akan memberikan experience yang berbeda, teman-teman. Aku ngelihatnya ya, memberikan experience yang berbeda sama kamu, dan memberikan sebuah sebuah pengalaman cinta yang mungkin tidak kau ulangi lagi di tahun 2023 gitu. Tuh. Bahkan di sini kau mendapat pasangan yang serius, benar-benar memang ada tujuan pastinya. Selamat buat kamu ya di tahun 2024. Justru dikala kamu di sini melepaskan energi yang sudah kemarin-kemarin, maka sekarang ini kau dapatkan penggantinya cepat gitu. Makanya jangan terlalu stuck dengan energi yang lama-lama, karena yang barunya itu akan terhambat. Di sini kita punya kartu nih ya, ada kartu Moonstone. Moonstone itu sepertinya ada sebuah perubahan yang pelan-pelan namun pasti. Ini kan energi bulan ya teman-teman, batu bulan gitu ya. Bulan itu menyimpan banyak rahasia. Kita nggak pernah tahu nih bom waktu kapan kau itu berubah. Ternyata bom waktunya ada di tahun 2024. Untuk cinta, koneksi, hubungan dengan seseorang itu bisa berjalan dengan baik di tahun 2024. Kemudian di sini ada direction. Tuh, ada kartu Super Seven, di mana semua ini akan terjadi itu langsung. Jadi nggak pakai kamu lama menunggu, temponya cepat. Kemudian yang aku bisa lihat di sini, direction itu berarti membuka hati lawan jenis atau seseorang yang mungkin dekat sama kamu, itu langsung straight to the point. Kamu banyak akan menerima pengakuan atau confession atau pengakuan. Terus semua yang diomongin itu tuh kayak apa ya, kayak memang sebuah arah yang mengerucut gitu loh, arah yang mengerucut untuk terjadi sebuah penyatuan gitu ya. Jadi orang yang datang ke kamu ini nantinya bakalan straight to the point. Straight to the point itu langsung, aku suka sama kamu, tujuanku ini gitu ya. Di sini aku melihatnya ada empathy. Nah, empathy di sini itu menunjukkan, sebentar ya, ada notifikasi masuk teman-teman, sorry. Di sini ada kartu empathy. Empathy itu artinya adalah merasakan. Jadi kalau selama ini mungkin kamu yang lebih banyak memberikan empathy atau kamu merasakan pemahaman kepada orang yang lebih, maka sekarang kau yang giliran dimanja. Kau yang giliran mendapatkan itu. Dan di sini ada boundaries tuh, ada ikatan teman-teman. Congratulations buat kamu di tahun 2024. Segala sesuatu yang tidak jelas ini akan menjadi lebih jelas. Buat kamu yang masih sendiri, kamu akan mendapatkan
pasangan yang baik. Nanti kita akan buka, kita akan spill siapakah mereka. Oke. Nah, sekarang aku ingin membacakan dari numerologinya. Type out. Aku ngerasa ya, memang di tahun 2024 ini waktunya yang diberikan sama semesta ini adalah waktu maksimal, batas ambang, waktu batas ambang di mana kau menemukan cinta. Jadi kau sudah melepaskan nih ya energi rasa sakit dari yang dulu. Buat sekarang ini energinya itu adalah energi penghabisan, teman-teman. Jadi ambang batas. Koneksi kau dengan orang-orang yang tidak penting, orang yang mungkin datang pergi ke dalam kehidupan kamu. Menurut saya ini sudah habis masanya di tahun 2024. Ada kartu self love. Nah, ini yang sudah kugalakkan dari sekarang ya. Makanya kenapa bukannya aku menentang cinta-cinta segitiga dan lain-lain, tetapi please, cinta segitiga itu bukan bagian dari self love, bukan bagian dari kamu mencintai dirimu sendiri. Ibaratnya kita masing-masing memiliki price kita bisa drop out, bisa turun pasar ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak self love, kita tuh akan mengiyakan sesuatu yang salah. Dan di tahun 2024 di sini sudah batas ambang, sudah batasnya selesai. Kamu lebih concern kepada cinta di dirimu sendiri, dan dikala kau sudah merasakan cinta di dirimu sendiri, maka kau akan merasakan cinta baru. Kamu akan pilih-pilih lagi pasangan yang memang datang untuk kamu. Itu sudah kelihatan ada orang lain. Finansial disiplin. Nah, teman-teman, nih, kalau kalian yang kemarin-kemarin nggak bisa nabung dikarenakan direcokin terus sama pasangan yang lama, sekarang ini kau sudah lebih mengerem, ya. Kau tidak mau lagi diperbudak sama dia untuk ngebayarin ini itu. Ayo, buat kamu yang suka bagi-bagi rejeki ke pasangan kamu dan pasangan kamu butuh bantuan terus, nol terus rekeningnya ya. Tahun 2024 kamu sudah mulai concern bahwa kamu harus berbagi untuk dirimu dulu, memprioritaskan untuk kamu dulu. Bahaya apalagi kalau wanita ya. Di sini ada manifestasi, teman-teman. Ini bagus banget loh kartunya, ya. Kalau kamu manifestasi apapun, itu akan terjadi. Tapi hati-hati dengan manifestasi kamu. Kalau kamu manggil racun di orang lama, maka itu juga akan kejadian. So, buat apa aku ngebaca ini? Manifestasikan tuh hal yang baik-baik untuk dirimu sendiri, untuk ketemu sama orang baru, untuk perubahan kamu. Mungkin Tuhan 2024 aku kurus supaya aku lebih menarik. 2024 aku banyak uang supaya aku bisa mempercantik dan memperganteng diri. 2024 aku lebih aktif supaya aku nggak melulu memikirkan cinta-cinta lama yang nggak jelas itu. Buat dia datang pergi di hidupku, itu sudah nggak mau lagi. Jangan buat seseorang datang pergi dalam hidupku, tapi buat dia stay untukku. Itu doa yang bagus. Dan yang aku bisa bilang di sini, teman-teman, untuk tahun 2024, kenaikan spiritual di kamu tuh tinggi banget. Makanya kamu harus cek videoku yang kemarin juga. Kenaikan apa itu? Jangan apa ya? Jangan dilewatkan. Gitu ya, jangan dilewatkan apa yang sudah aku bahas di kemarin. Ya mungkin kalau kenaikan spiritual itu menurut kalian nggak penting, tapi itu penting karena itu adalah pelajaran hidup. Kalau kamu tidak mengetahui pelajaran hidup untuk dirimu sendiri, maka kedepannya kau akan tersesat. Dan aku akan membukakan kartu-kartu yang baik untuk kamu tentunya. Walaupun juga kadang-kadang pedas gitu ya. Dan sekarang kita akan lihat dari oracle-nya. 2024. Welcome love, welcome money ya.
Hati-hati, tahun 2024 itu pasti urusannya sama uang ya, atau juga godaan-godaan, selingkuh cepet tuh tahun 2024. Hati-hati 2024, banyak ajakan-ajakan miring, ajakan gila, kau mencari cinta tapi diajak selingkuh, itu ada. Ya kapan selesainya? Ayo, sekarang kita sama-sama bilang bahwa waktunya sudah habis untuk orang ketiga. Katakan sekarang juga, 2024 waktuku sudah habis menjadi orang ketiga. Aku mau mendapatkan pasangan yang bersih, hidupku bersih, rezekiku juga bersih. Aku tidak didatangi dengan orang yang datang dan pergi. Ayo ulangi pembacaanku. Ulangi pembacaanku tadi ya. Kita akan lihat 2024. Kamu tahu? Kamu memaafkan dirimu. Tuhan, aku minta maaf karena selama ini aku bodoh akan cinta. Coba kamu renungi. Di sini bagian dan part dari self love adalah memaafkan apa yang telah kau buat. Jadi tidak ada depresi, tidak ada ikatan yang terus-menerus. Semuanya sudah berhenti, time out, finish. Saatnya fokus ke diri sendiri, memaafkan kesalahan di masa lalu. Kan kadang ada nih kita melakukan sesuatu yang mungkin enak tapi menyesal di kemudian hari. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh bukan kau benarkan, tetapi kau memberikan dirimu kesempatan untuk berubah. Itu namanya memaafkan diri sendiri. Tapi kalau misalnya meng-excuse, itu bukan self love, tapi memang membenarkan dan kamu denial dengan yang telah kau perbuat. Itu udah tahu salah tapi masih dijalankan. Seperti itu ya. Mencari kenyamanan bukan dengan pasangan orang. Mencari kenyamanan adalah bagaimana kita self love, karena bahagia itu bukan dari orang lain membahagiakan kita, tapi dari pikiran kita. Kalau kamu di sini bahagia dengan pasangan orang, ibaratnya gimana ya? Ini berbagi rezeki apa gimana gitu. Janganlah ya, jangan. Yang kedua, wow, ada kartu komitmen. Teman-teman, ingat, sangat sayang kalau kamu terjalin dengan cinta segitiga, sementara ada yang mengajak kamu untuk berkomitmen bahwa aku pengen sama kamu, aku mau terus sama kamu, aku cinta kamu. Jadi aku udah bilang kan, ada seseorang yang berkomitmen menerima kamu apa adanya, dan itu membuat satu peningkatan untuk hidup kamu. Saran aku di sini, please, kalian jangan stuck dengan seseorang yang tidak mau berkomitmen, karena komitmen itu akan datang. Tuh, sexual freedom. Setelah berkomitmen, setelah jelas, silahkan, kalian sudah besar ya, bukan dengan sembarangan. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Your body is your rules. Ya mungkin kehidupan seks atau sex life-nya di sini berantakan, 2024 itu akan kembali baik. Tapi ini bukan jadi modal utama tentunya setelah kau berkomitmen dengan seseorang. Bukan dengan sembarang orang ya, bukan dengan comot bayar ya, tahu maksudku ya. Tapi di sini ini ada aktif lagi, sesuatu yang aktif lagi dalam diri kamu. Kamu mungkin mulai menggoda, mulai genit ya, mulai jemput bola ke seseorang, tetapi dipertanggungjawabkan ya. Dan terakhir di sini ada dating. Selamat, ada yang mengajak kamu kencan, ketemuan, orangnya real, dan ini nggak main-main. Ya, semua terjadi di tahun 2024. PR-nya satu, time out. Time out itu sudah lepaskan yang kemarin. Ayo, mumpung masih ada sisa beberapa hari lagi sampai ke tahun 2024, benahi diri kamu dulu. Yang mau diet,
Yang mau cantik-cantik, yang mau ganteng-ganteng, yang mau perawatan-perawatan, yang mau wangi, beli parfum Le Aura yang ini botolnya sekarang ya. Silakan pesan di sini. Biar auranya itu cinclong, jelas, rezeki lancar. Karena Le Aura ini bukan hanya untuk cinta, tapi untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kamu juga, aura kamu juga. Seperti itu. Dan kita akan lihat untuk nama-nama yang datang di tahun 2024. BNN. Nah ini ya teman-teman, orang-orang yang datang di tahun 2024, tolong di screenshot, di capture. Kalau misalnya di tahun 2024 ada orang ini datang dengan panggilan atau nama seperti ini, maka silakan capture, udah itu tag di Instagram aku ya, gitu. Instagram aku apa ya, Mela Morgendorfer, panjang sih, jadi kalian cari aja lah. Oke, usernya Mela Morgan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Saya undur diri dulu, ambil yang baik dan buang yang buruk. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, sehat selalu, bye bye, assalamualaikum.